Hai semuanya, kembali bersama saya Abdul Lambang di podcast Obral lah ya, obrolan bareng sama lagi-lagi sama Duta. Nah dia kita ada facecam-nya. Kalian bisa lihat muka Duta sendiri kayak gini. Ya. Dan YouTube channelnya ada di sini. Dan silakan YouTube channelnya apa bro, tentang apa? Oke, nama channel YouTubeku adalah Backstreet. Aku biasa bikin walkthrough ya, bikin walkthrough game-game yang bisa dibilang nggak dimainin dulu, nggak apa, belum dijadiin walkthrough gitu sama youtuber gaming Indonesia gitu. Oke, jadi di YouTube dia tuh walkthrough game yang dimana anti mainstream ya bro. Iya. Jadi buat kalian yang suka story dari dalam game dan walkthrough game gitu, bisa mampir ke channelnya si Duta ini nih. Oke, sekarang kita masuk ke topik ya bro. Masuk ke topik. Topik yang sekarang ini, kemarin ini sering diperbincangkan nih. Oke, pertama mungkin kita ini aja dulu deh. Kata-kata yang dilarang dulu deh bro. Oke. Jadi kan dari Mas Lutfi kemarin, kita panggil Mas aja ya. Jadi Mas Lutfi kemarin juga menyampaikan ada dia memperjuangkan kata-kata yang harusnya dipidana gitu kan. Kayak mungkin ada kata umpatan-umpatan yang sering kita dengar sama teman-teman semua dan teman-teman semua pasti udah pada tahu karena ini topiknya udah lama dan udah banyak yang memberi pendapat gitu. Nah kalau pendapatmu sendiri gimana bro? Kalau menurut pendapatku sih ya itu seharusnya pelarangan kata tersebut ya itu sebenarnya bukan hal yang harusnya dibahas sih, nggak terlalu penting-penting amat ya. Itu bisa jadi sebenarnya yang dipikirin sama orang yang mau ngelarang kalimat tersebut itu bisa jadi orangnya cuma berpikir, oh kalimatnya artinya itu begini, kasar, berarti harus dilarang, gini. Menurutku itu sekarang kan banyak sih kalimat-kalimat yang bisa dibilang dulu itu luas sebenarnya maknanya, ternyata sekarang mengalami penyempitan. Contoh simpelnya itu kayak kuntul. Kuntul itu kita sering mendengarnya itu sebagai bahasa kasar kan. Padahal kalau kita artikan kuntul itu sebenarnya burung-burung yang ada di sawah. Oke, burung kuntul kalau buat teman-teman semua yang di Jogja mungkin itu sering lihat blekok lah ya kalau bahasa lebih harusnya itu blekok gitu. Yang putih di sawah itu. Ya. Terus sama kalau bahasa dari ini bahasanya Jawa Timur Bayuskak itu ada jancuk. Jancuk itu kalau untuk sekarang mungkin ya bilangnya bahasa kasar gitu. Buat mengumpat lah ya. Iya, pengumpat. Tapi padahal kalau misalnya kalian ini cari sejarahnya, jancuk itu sebenarnya adalah nama orang Belanda dulu. Jadi ceritanya itu tank yang digunakan, nama aslinya sih John Cook ya, nama aslinya itu John Cook. Jadi kendaraan yang digunakan John Cook itu sudah ditandai oleh para orang-orang zaman-zaman dulu di daerah-daerah Malang itu, ditandai. Jadi setiap dia ingin kayak lewat gitu, jadi warga-warga sudah bilang, "Wih, jancuk." Nah, mungkin mengalami kayak penyempitan gitu. Jadi bilangnya jancuk itu sebenarnya kayak bahasa pengumpat atau bahasa kasar. Padahal dulu itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya sih bukan gitu. Jadi kan karena orang Jawa dulu kan sebutnya lebih simpel gitu kan. John Locke itu gimana gitu. Terus mereka dengarnya jancuk gitu kan. Nah, jancuk itu kok gitu kan kalau ada tank datang gitu. Oh, jancuk itu kok gitu. Nah, itu dulu sebenarnya juga kata-kata yang sebenarnya itu nama juga. Jadi itu artinya juga bukan maksud untuk mengumpat atau gimana, tapi memang untuk menginfokan waktu itu di zamannya. Tapi zaman sekarang dibuat untuk umpatan. Nah itu sih. Tapi umpatan juga ada berbagai jenis nih teman-teman. Ada yang mengumpat untuk dirinya sendiri, ada yang mengumpat untuk orang lain. Nah yang untuk orang lain ini memang kurang bagus. Tapi untuk diri sendiri ya why not lah. Nah kan dia balik sendiri kan. Iya. Oke. Jadi untuk menurut pendapatku sendiri sih juga kurang bagus sih, kurang penting juga maksudnya untuk dipermasalahkan gitu. Nanti kalau misalnya itu jadi beneran di perda atau peraturan undang-undangan, nanti penjara penuh bro. Orang nge-game itu bilang jancuk langsung hilang. Misalnya lagi ada lomba game, ada yang ngomong anjay, ya udah langsung ke lapas gitu. Lapas dia. Itu nanti penjara penuh tuh. Dan menurutku juga peraturan Indonesia udah cukup jelas dan cukup banyak ya. Untuk masalah perihal seperti itu mungkin udah ada di aturan sebelum-sebelumnya, cuman kita belum tahu juga. Jadi untuk kabar terakhir sih katanya tidak dikabulkan ya untuk permintaannya ya. Ya karena memang artinya terlalu luas gitu. Oke, untuk kasus yang itu mungkin udah clear, udah tutup ya. Udah tutup dan kasihan, tapi
kasihan Mas itunya juga karena akunnya keblokir katanya, akunnya menghilang karena ya kekuatan netizen lah ya, kekuatan netizen untuk memblokir akunnya dia. Tapi ya semoga semua ada jalan keluarnya lah ya. Terus untuk kasus yang kedua ini RCTI. RCTI ya Pak. Kita harus live harus izin gitu. Nah itu gimana bro? Kalau dari sudut pandangku ya sebagai YouTuber ini ya. Bentar, sebelum ke sudut pandang ya kamu tahu dulu deh. Kalau sepengetahuan aku sih, jadi kalau aku baca beritanya ya, RCTI itu apa kayak ngangkat sebuah ini apa maklumat gitulah ke MK itu minta bahwa setiap yang ingin melakukan siaran langsung maupun apa siaran langsung itu maksudnya jadi universal ya, mau itu perorangan atau PH atau perusahaan ya. Jadi apa setiap yang ingin melakukan siaran langsung melalui Facebook Live, IG Live, YouTube dan lain-lain itu harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, jadi jika mereka nggak minta izin dulu gitu untuk melakukan siaran langsung, maka akun tersebut yang digunakan sebagai untuk media live streaming mereka atau live mereka itu akan diblokir. Kalau itu sih semuatanku sih gitu aja sih beritanya sih. Oke. Selak. Jadi untuk itu info yang baru kita dapat itu yang netizen dengar gitu ya bro ya. Iya. Jadi di mana ada akun live tanpa izin, tanpa ada keterangan izin dari yang berwenang, itu akan ditutup gitu. Ditutup. Oke. Tapi kalau pendapatmu sendiri gimana? Kalau pendapatku sih sebenarnya apa ya? Itu ya yang salah juga sih sebenarnya kayak gitu itu. Cuman menurutku itu ya nggak penting juga sih. Kenapa sih kita cuman mau siaran langsung live gitu kayak berbagi informasi gitu, itu masa harus dibatasin, harus minta izin dulu gitu. Kan maksudnya nggak terlalu penting-penting amat sih, masa cuman mau nge-live aja harus izin gitu. Nah coba misalnya kamu mau nge-live misalnya lagi naik Gunung Bromo misalnya, kamu mau nge-live mau nunjukin ini loh keindahan Gunung Bromo itu kayak gini untuk mereka yang belum pernah ke Bromo gitu. Ya itu kan artinya kamu bagikan informasi kan. Masa cuman gara-gara kamu membagikan informasi gitu biar kayak naikin profit untuk biar Bromo jadi wisata gitu, jadi pembawa uang lah gitu untuk daerah tersebut, masa dilarang. Dan juga menurutku mau ngapain sih live streaming, masa harus izin mulu sih? Ya mending langsung live aja deh kalau menurutku mah. Oke, kalau dari kasus yang aku denger sih sama persis seperti itu. Tapi aku tuh dengarnya agak belakangan. Nah, setelah dapat dengar itu, terus dilihat beberapa channel gamer juga yang sering live, mereka juga mengatakan kenapa, buat apa gitu kan dibuat harus izin. Dan setelah itu aku nonton, setelah beberapa saat ada dari Corbusier yang mengundang kayak produser dan lain-lain gitu ya. Nah itu mereka mengatakan kalau mereka tuh nggak meminta untuk kalau adalah izin tuh nggak, cuma dari pihak aplikasinya itu memberikan kayak aturan, terus memberikan sanksi mungkin jika ada yang melakukan pelanggaran. Nah itu sebenarnya kan juga udah ada ya bro ya. Udah ada. Di YouTube itu kan awal perjanjian tuh udah ada langsung kan. Kita buat akun YouTube itu udah ada perjanjiannya di situ kalau dibaca. Terus akun mungkin live streaming itu streaming lain kayak Twitch itu aja bahkan udah ada bahwa kalau misalnya kamu nge-live terus ada unsur kayak kekerasan, pornografi segala macam itu bakal langsung kan banyak sih berita-beritanya ada streamer nggak sengaja misalnya kayak tampil nggak senonoh gitu ya, akunnya bakal sama pihak tersebut bakal diblokir. Nah menurutku sih pihak RCTI cuma mikirnya di Indonesia belum ada peraturan kayak gitu, tapi sedangkan di luar sana buktinya streamer yang bahkan ngelakuin kekerasan aja langsung diblokir akunnya sama pihak penyedia aplikasi streamer tersebut. Oke. Nah iya tadi intinya PRCT itu untuk mungkin lebih menegaskan lah ya bro ya. Lebih menegaskan untuk peraturan dalam live streaming gitu. Tapi tetap berita terakhir itu ditolak
oleh MK ya. Ditolak karena memang terlalu luas jangkauannya dan aplikasi-aplikasi udah ada peraturan masing-masing untuk menangani kasus yang serupa. Iya. Oke. Nah, di kasus yang terakhir tuh apa ya, Bro ya? Nih, masalah kuliah nih. Kita curhat lagi setelah kuliah nih. Ya, kembali lagi kuliah. Karena kami kan mahasiswa di Jogja yang apa ya? Kita di swasta lah ya, di perguruan tinggi swasta. Itu jujur aja di kami itu suasana lebarannya per hari ini, tanggal ini dibuat videonya. Waktu kita buat video ini itu Januari tanggal 27 atau 20 berapa gitu, angka 20-an lah ya, itu baru masuk ke kampus secara normal. Tapi sementara di perguruan tinggi negeri itu udah akan mulai bulan depan kayaknya. Ya, bulan depan. Nah, itu kalau menurutku sih banyak banget perbedaan yang dimana mungkin konflik kuota kemarin, ya kan? Yeah. Konflik kuota yang dimana perguruan swasta katanya sih, masih belum tahu juga, katanya gak dapat kuota 50 giga dari pemerintah. Iya, katanya sih. Katanya juga, terus masuknya yang berbeda gitu. Nah, itu juga menimbulkan kayak dari kami yang di swasta itu merasa sedikit bingung dan kecewa ya. Kenapa gak dapat gitu? Karena kita sama-sama mengajukan pendidikan lah, di pendidikan, terus kenapa nggak dapet? Terus ya mungkin dianggapnya apa ya, mungkin ada, aku asumsi sih menurut pendapatku pribadi, kayak karena kalian di swasta kan bisa bayar, ya udah gitu. Jadi ternyata ya kita juga di swasta juga bayar kayak mungkin karena keadaan juga kita harus bayar lebih gitu. Ya sama sih, mungkin yang menurutku kayak pola pikir gitu ya, mungkin kayak ya swasta gitu, pihak kan kalau swasta itu otomatis ada pihak penyedianya kan. Mungkin jadi berpikir ya ngapain gitu saya ngurusin itu, sedangkan ada pihak penyedia yang bisa ngurusin itu sih mungkin menurutku sih. Oke. Jadi kita berasumsi pendapat pribadi, tapi ya kalau dari aku sendiri itu karena alhamdulillahnya udah di rumah udah terfasilitasi, jadi mau pemerintah ngasih 50 giga ataupun enggak ya. Kalau dari aku sendiri aku nggak masalah, tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang membutuhkan, mungkin karena nggak ada jaringan internet yang bisa masuk ke rumah gitu kan, misalnya kayak IndiHome, kayak kabel-kabel yang fiber itulah pokoknya. Setelah itu juga point to point mungkin nggak nyampe juga, mungkin di orang yang mungkin di pedalaman gitu kan susah nyampe juga internetnya, itu mungkin sangat berguna juga. Tapi kembali lagi ke masalah COVID ini, terus sekian hari semakin bertambah nih. Gimana nih pendapatmu? Kalau menurutku sih ya apa ya, karena ya mungkin orang udah jenuh kali ya, orang jenuh di rumah, jadi ya mau nggak mau mereka kayak ya udahlah kan ini udah new normal, yang penting bahasanya aku pakai masker, aku ikutin protokol kesehatan, ya udah ikut. Tapi kan kalau kamu lihat berita sih banyak orang yang masih pakai protokol kesehatan aja, bahkan masih ada yang kena gitu. Dan juga ada orang yang beranggapan bahwa COVID itu nggak nyata. COVID itu cuman kayak berita hoax biasa aja gitu. Ya menurutku mereka kayaknya harus membuka matanya lebar-lebar dulu ya, karena udah banyak itu berita-berita di media yang beritain bahwa angka kematian karena COVID ini makin lama makin meningkat, bukan makin lama makin turun gitu. Dan juga menurutku sama yang terutama tetap jaga jarak lah. Bukti apa, contohnya aja yang katanya itu ada kampanye di mana gitu, berita-berita terbaru ada ngadain kampanye kayak ngumpulin massa, tahu-taunya ternyata calon tersebut malah COVID positif. Sangat disayangkan juga sih seperti itu. Tapi ya gimana ya, walaupun orang udah menanamkan atau menggunakan APD lengkap, kayak mungkin masker, terus mungkin face shield, mungkin ya tambahan gitu, terus mungkin sarung tangan, ya siapa tahu ada, terus bajunya udah berlapis-lapis, namanya juga virus, kita nggak tahu di mana dia nularnya, gimana dia datangnya gitu, bisa aja menular. Mungkin kita nggak merasakan gitu, mungkin kita nggak merasakan ada virus itu, tapi kita bisa membawa ke orang lain. Bisa.
ya kan, di virus corona ini. Dan denger nih dari berita gitu, ada muatan lagi di pengembangan dari COVID-19 ini. Iya. Apa muatan adalah molekul apa ya namanya? Molekul apa itu aku lupa juga sih. Ininya gitu, jadi ininya berkembang. Jadi virus itu beradaptasi dengan lingkungan Indonesia, akhirnya dia berkembang jadi virus yang lain nih. Yang yang dimana penderitanya itu tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Iya. Tahu-tahu ya sakit jadi gitu. Kalau mungkin ya awal-awal hebohnya mungkin ya kita kenal ciri-cirinya kayak demam gitu yang bisa dibilang cukup tinggi, terus kayak batuk-batuk dan pokoknya ciri-ciri flu lah, tapi flu-nya bisa dibilang yang cukup parah gitu. Dan juga kayak nyeri gitu. Tapi sekarang ya ada banyak kan di berita orang yang ngerasa saya sehat kok, saya nggak kena COVID gini-gini, ternyata pas dites positif. Nah itu juga termasuk daya tahan tubuh kita sendiri gitu kan, harus dijaga. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sedang kuliah negeri yang udah masuk duluan, jaga kesehatannya, jaga selalu jarak. Terus ini kebetulan juga dia datang ke sini tadi udah bersih lah ya. Semoga gak ada apa-apa. Dan buat yang swasta harus bersabar ya, karena sampai Januari ini. Sampai Januari. Kabarnya juga dites 6 bulan. Kalau 6 bulan berhasil ya udah kuliah. Tapi kalau enggak ya kita tunggu semester tahun. Aku nggak bisa bayangin sih bro, kayak semester depan itu online lagi, semester depan online lagi gitu kan. Kalau menurutmu sendiri sih bro, kalau online kelas selama udah satu semester, hampir setengah semester ya ini. Kita hampir setengah semester. Hampir setengah semester ini gimana? Apa aja kendalanya nih? Kalau menurutku sih, kalau untuk sekarang fasilitas untuk yang penyedia internet ya menurutku sekarang nggak ada halangan lagi ya. Karena aku kan sekarang udah pakai VO ya, fiber optik ya. Cuman baik lagi, ini kan makin lama kan kita makin meningkat kan ya, otomatis. Walaupun bahasanya kayak judul mata kuliahnya sama, tapi kan otomatis materinya makin meningkat. Jadi menurutku mending kayak misalnya kita kayak bertahap gitu. Misalnya yang hari pertama ini absen berapa sampai berapa itu online, sisanya datang aja ke kampus nggak apa-apa. Tapi dengan syarat ya perlengkapan APD dipakai gitu. Misalnya kan juga pakai masker segala macam dan lain-lain itu. Daripada kayak selang-seling gitu, misalnya kayak jam ini sampai jam ini untuk yang absen ganjil misalnya. Terus yang berikutnya baru absen genap, menurutku kurang efektif. Jadi mending kayak dibagi gitu. Oh, kamu absen ganjil, kamu besok datang ke kampus, sisanya online. Jadi tetap bisa terpantau gitu. Dan kalau kamu nanya halangannya itu adalah ya penyampaian materinya gitu. Menurutku penyampaian materi karena gini, kita aja terkadang tatap muka langsung sama dosen kita aja, kita masih agak belum paham gitu ya. Masih belum paham. Misalnya kayak aku, hukum internasional adalah begini. Iya, dijelasin gampang. Tapi begitu pas masuk ke teorinya nggak langsung bingung coba. Iya. Tatap muka aja kadang-kadang ketemu langsung aja masih bingung, apalagi yang kita nggak ketemu. Kan. Iya. Kalau di aku sendiri kendalanya sih yang paling utama ya bro, mungkin di tugas. Kalau misalnya tugas kelompok, itu repot banget ngumpulin orangnya itu udah 1 jam sendiri. Terus itu kumpulnya 1 jam misalnya. Nanti belum lagi diskusinya, belum lagi kita ngerjainnya bareng-bareng. Mungkin kalau ngerjainnya bareng-bareng bisa lah pakai suatu aplikasi yang bisa langsung real time gitu. Tapi untuk ngumpulin orangnya, untuk buat orangnya tuh paham semua itu agak susah. Kita ketemu langsung aja pasti teman-teman juga bingung kan. Apalagi ini terbatasi oleh layar. Dan setelah lagi yang paling membatasi yaitu koneksi internet. Dimana semua anggota kelompok kita tuh nggak tahu koneksi internetnya gimana tuh. Kadang ada yang merah nih, ada yang maksudnya ada yang kurang bagus. Terus nanti diskusinya juga terhambat gitu kan. Tapi yang aku sendiri sebagai anak teknik nih, kan banyak prakteknya bro. Gak ada praktek nih, susah. Serius, udah susah. Semester 2 kemarin gak ada praktek, bongkar. Misalnya aku sendiri di IT, gak ada bongkar laptop mungkin ya atau PC gitu. Hampir mau, tapi karena udah COVID gak jadi. Nah itu sih yang membuatku kayak sekarang gak bisa tahu nih
apa komponen ini komponen itu, cuma tahu di gambar doang, nggak tahu, belum bisa megang ya, dan belum bisa gimana caranya melepas memasang, terus errornya gimana gitu, cuma baru teori doang gitu sih. Jadi yang penjurusan itu agak susah. Terus mengenai ini juga sih teman-teman, kayak itu sih dia udah oke gitu, kita bisa lewati bersama. Tapi yang sekarang baru tren ini yaitu mahasiswa baru nih. Iya. Dimana ospek itu ya, ospeknya itu online. Kalian bisa bayangkan sendiri di TikTok itu udah kelihatan kan. Ada yang tidur lah, ada yang makan disuapin, ada yang apa TikTok joget gitu. Ada yang banyak banget kelakuan mereka yang aneh-aneh juga. Tapi ya gimana lagi kan? Iya. Kita nggak bisa cegah. Tapi ya itu orang pribadi masing-masing sih ya Bro ya. Iya. Jadi gimana, aneh sih. Iya. Ya sih, aku juga ngerasain sih. Kemarin aja pas aku jujur ya, aku sekarang ini statusnya sebagai pengurus UKM ya, pengurus sebuah UKM di kampusku sendiri. Itu ya jujur ya, yang pas pelatihan aja yang maupun yang online aja ya kelakuannya aneh-aneh lah. Ada yang tiba-tiba hilang entah kemana, ada yang tahu-tahu nongol sendiri tanpa aba-aba. Ada yang tahu acaranya udah mulai habis istirahat makan siang, tahu dia masih main TikTok dan kameranya lupa dimatiin. Jadi sebagai panitia sendiri banyak banget untuk itu keanehan yang terjadi di kelas online dan misalnya di penerimaan mahasiswa baru online ini. Banyak banget kelakuan random lainnya yang pasti teman-teman udah yang pada ada mungkin di tahap kita kayak yang itu. Iya, yang mungkin kita pikir pas ospek nanti mungkin nanti mereka kelakuan randomnya kalau udah nanti udah jadi mahasiswa gitu. Tahu dia. Tahu ya sebelum jadi mahasiswa udah random duluan gitu. Udah beku tak ya. Ya jadi gitulah teman-teman. Jadi itulah podcast hari ini. Podcast kali ini kita facecam pertama kali sama Duta ya, yang selalu menemani aku podcast dan pakai setup yang ya ala-ala ya. Ala-ala tapi nggak tahu nih estetikanya, nggak tahu gimana, lighting nggak tahu gimana. Yang penting kita shoot karena dia baru datang ke sini, langsung kita shoot aja malam-malam. Oke, Bro. Makasih sudah di podcastku ini. Kayak lagi semoga bisa menemani lagi podcast selanjutnya. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan podcast ini bisa silahkan tinggalkan like, komentar, subscribe juga channelku dan channelnya dia. Oke, Baker Street ya. Buat kalian yang nge-game itu gamer ya kan. Yang suka love story. Yang suka dengan saya kan game horror, Pak. Game horror ternyata. Oke, salah. Berarti yang suka story game. Nah, story game itu silahkan mampir ke channelnya dia. Kalian bisa kepoin di Instagramnya di sana. Kalian bisa mungkin DM komen gak jelas gitu, hujat aja gak apa-apa. Terus kalau misalnya udah iklan tolong disapa, disayang. Kalau ada iklan tuh jangan dilewati. Pura-pura gak tahu aja gitu. Bagus nih iklannya gitu. Disayang dulu gitu, disapa gitu. Aduh. Soalnya kami dari situ. Kalau kamu langsung bodo amat iklannya ya sudah, duit juga bodo amat gitu. Kita gak sebagai kreator juga bingung ini mau makan apa gitu. Anda tidak tahu kuota kami habis berapa selama satu upload itu. Iya, satu upload itu banyak banget ya. Dan kita editnya equipmentnya lain-lain. Udah, itu adalah behind the scene dari kreator. Mungkin buat tes konten ya Bro ya. Mati. Pas 30 menit. 33 sih. Oke, itu tadi kepotong karena overheat kameranya. Gila kendalanya. Ya udah. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau habis selesai, tapi kalian hebat karena emang podcast ini paling 1 menit udah keluar. Oke, seperti biasa, saya Abdul Lambang dan saya Farid Ramadan Agung. Undur diri dan see you next video. Bye bye. Itu ada 2 kali.